Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabru wala hilma wal ilma. Kaifa yakunu hadha lahum wala hilma wal ilma ya Rabb? Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah perkara yang tidak bisa diganggu gugat dari zaman dahulu hari ini sampai kapanpun juga, bahwa saja kemuliaan manusia hanya dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia dalam pandangan Allah, dan siapa yang tidak bertakwa dia hina. Satu orang miskin tinggal di perkampungan, dia tak cantik, tak tampan, tak rupawan, penyakitan. Dia bicara tak ada orang yang mendengarkan perkataan dia. Dia bagi usulan tak ada orang menerima usul dia. Dia pinang anak orang tak ada yang mau mengambil dia sebagai menantu. Tapi di hatinya ada kebesaran Allah. Di hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hatinya ada ketakwaan. Yakinlah, satu orang miskin yang seperti ini lebih baik daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Jadi hadirin dirahmati Allah taala, maka penting, wajib hukumnya khatib setiap hari Jumat mengingatkan jamaah untuk senantiasa mengusahakan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana supaya datang sifat takwa dalam hati kita? Kita mesti yakin Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Yakin dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah ta'ala hadirin mulia satu-satunya Al-Khaliq, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan seluruh jagat raya adalah Allah ta'ala. Yang menciptakan triliunan mungkin bintang-bintang adalah Allah. Yang menciptakan rembulan, yang menciptakan dunia ini, yang menumbuhkan pepohonan berbagai macam warna, rasa, khasiat, fungsi. Wanginya pun berbeda-beda. Allah yang menciptakan, Allah yang menumbuhkan. Yang menciptakan samudera yang luas adalah Allah. Allah Al-Khaliq, pencipta. Selain Allah diciptakan. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa. Seluruh makhluk bukan siapa-siapa. Seluruh makhluk tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Ini keyakinan orang mukmin. Yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang mampu memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Nabi perintah kita, ajarkan kita, jaddidu imanakum, kata Nabi, tingkatkan iman kalian, usahakan iman kalian. Seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Yang menjumpakan kita siang hari ini adalah Allah. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa mendekatkan orang yang berjauhan dan menjauhkan orang yang berdekatan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah. Yang menghinakan adalah Allah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya.
Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah susah, tambah kaya, tambah hina. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Seluruh dunia membunuh kita, tidak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh dunia melindungi kita, menyelamatkan kita. Allah katakan binasa, binasa. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, jangan pernah takut dengan siapapun juga. Takutlah hanya kepada Allah. Jangan pernah meminta kepada siapapun juga. Memintalah hanya kepada Allah. Dan jangan pernah berharap kepada siapapun juga. Berharaplah hanya kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Yang akan memperbaiki keadaan dunia ini adalah Allah. Dan itu berhubungan erat dengan amal manusia. Amal manusia berhubungan erat dengan keyakinan yang ada di hati manusia. Maka sebelum kita menghijrahkan hati kita, hijrahkan lisan kita. Wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Seluruh ulama ahli tafsir menjelaskan qawlan sadida adalah la ilaha illallah. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Aku akan perbaiki dirimu dan amalmu. Maka mulai hari ini jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini perbaiki lisan. Jangan pernah berbicara apapun, mengucapkan kalimat apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Kalau memuji seseorang, anak, istri, teman-teman baik, cantik dan sebagainya, katakan Masya Allah. Lihat keindahan alam, lihat perkara yang menakjubkan. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Berjanji katakanlah insya Allah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Kita tidak ada namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Allah sudah ada sebelum langit itu ada. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan kursinya. Allah maujud, tak berhajat kepada tempat. Jadi hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah iman. Yakin. Kalau iman kita baik, maka amal kita akan baik. Amal yang baik adalah amal yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam insan kamil, manusia sempurna. Seluruh kebaikan nabi-nabi Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan amalnya, jangankan sunnah-sunnahnya yang luar biasa hadirin mulia, sendalnya pun dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi Isra Mi'raj hendak bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh adab hendak melepaskan sendalnya. Maka Allah katakan, "Ya habibi, kekasihku, pakai sandalmu." Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam ketika hendak menerima Taurat di Bukit Tursina? Nabi Musa ditegur oleh Allah, "Hai Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci." Maka para muhibbin hadir mulia, mereka mencintai sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi mereka mencintai dunia beserta isinya. Bahkan bayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hadir mulia tak pernah ada seumur hidupnya. Nabi tak pernah sekalipun tersentuh langsung matahari wajah atau punggungnya, karena sejak lahir sampai wafat Nabi diiringi oleh awan, dinaungi oleh awan. Allah tak ridho bayangan kekasihnya diinjak oleh manusia lain. Jadi hadirin mulia, sempurna Rasulullah. Akal yang sempurna adalah akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik. Darah yang terbaik adalah darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dilempar di Taif, mengalir darah dari kepala beliau, maka malaikat penjaga gunung mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya darahmu menetes di tanah, aku angkat dua gunung ini, aku hancurkan orang Taif." Nabi tampung darahnya hadirnya, jangan sampai ada yang binasa sebab itu. Begitu sayangnya kepada umatnya. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Mata yang terindah adalah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit Nabi bercahaya.
Semua organ tubuh Nabi terbaik, rambut yang terbaik, rambutnya Rasulullah SAW. Seluruh kecerdasan dikumpulkan, 100 kecerdasan, 99 Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW sendirian. Satu akal dibagi itu seluruh manusia. Bagaimana merdunya surah Daud alaihissalam, bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam, bagaimana hikmahnya Sulaiman alaihissalam, bagaimana kuatnya Musa alaihissalam, bagaimana sabarnya Ayub alaihissalam, bagaimana tawakalnya Ibrahim alaihissalam. Semua kualitas terbaik para nabi Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah Ta'ala ada syaratnya. Kita harus mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah SAW. Surah, nampilan, sirah, syarirah. Kehidupan Nabi 24 jam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, sampai tidur lagi. Amalkan semampunya. Yang tak mampu, istighfar. Bukan semaunya. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Hari ini hadirin mulai kita pilih-pilih. Tak mampu menghidupkan sunnah 100%. Tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan yang bisa kita amalkan. Yang tak mampu kita amalkan, istighfar. Yang pernah menghina sunnah, meremehkan sunnah Nabi SAW. Karena sekecil-kecilnya sunnah itu lebih berharga daripada syurga. Karena syurga kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini perbaiki kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah fasilitas yang Allah berikan kita untuk mengamalkan agama. Mengamalkan agama tak perlu apa-apa, tak perlu siapa-siapa. Ada di tubuh kita hadirin mulia. Apabila ada orang mengatakan seandainya tidak ada kita harta, tidak bisa mengamalkan agama, dia telah menipu umat. Agama ini bisa diamalkan oleh orang paling miskin di dunia. Orang kaya wajib mengamalkan agama, orang miskin wajib mengamalkan agama, pejabat-pejabat, presiden, gubernur, wali kota, bupati, semua orang wajib mengamalkan agama, kecuali orang gila. Selama kita bukan orang gila, akal kita bisa berfungsi dengan benar, maka kita Allah berikan fasilitas untuk bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Hidupkan sunnah. Apa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Inilah sunnahul huda. Inilah jalan-jalan hidayah. Saya mau sholat di rumah. Banyak hari ini orang meremehkan sholat berjamaah 5 waktu. Dia pikir yang wajib itu cuma Jumatan saja. Jumatan ini kita berkumpul di masjid jami. Tapi kalau sholat 5 waktu, kita bisa sholat di masjid-masjid kita. Kita bisa sholat di musola-musola kita. Nabi begitu marah dalam satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menuliskan hadis ini. Sungguh aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda, kata Nabi, dan aku ingin perintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi marah. Saya mendengar hadis ini ketika hijrah, pertama hijrah di Bali, masih gondrong, masih metal. Saya diajak teman saya di masjid. Saya mendengar hadis ini, saya ketakutan. Wih, ternyata Rasulullah marah orang sholat di rumah. Dan saya mulai bersumpah waktu itu, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu, mulai hari ini aku tak akan tinggalkan 5 waktu berjamaah di masjid sampai aku mati. Meskipun di Bali tak terdengar azan, pakai speaker dalam. Tapi kalau diniatkan, perkara yang susah itu jadi mudah. Tapi kalau tidak diniatkan, perkara yang mudah jadi susah. Wallahi hadirin mulai coba berpikir sesaat. Sholat Jumat ini lebih susah daripada sholat asar. Tapi adakah asar orang ke masjid? Jumat khutbah hanya setengah jam, antrian wudunya panjang, berbagai macam perjalanan mujahadah yang kita buat, parkir mobil susah, parkir motor susah. Tapi kenapa semua orang datang ke masjid? Karena saya yakin semua orang yang hadir Jumatan hari ini sudah pasang niat Jumat depan akan ke masjid lagi. Tapi kenapa asar sepi? Tak ada yang berniat nanti asar akan sholat di masjid. Maka mulai hari ini pasanglah niat azam yang kuat di hati. Ya Allah, aku akan sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai aku mati. Jangan khawatir hadirin mulia. Kalau besok mati sampai besok saja. Hari ini kita panjang angan-angan. Kita menganggap masih panjang masa saya hidup di dunia ini. Padahal hadirin mulia, berapa banyak kita mendengar berita orang yang pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya. Dia keluar dari rumahnya dengan berjuta-juta rencana di benaknya. Ingin ke sini, ingin ke situ, ingin begini, ingin begitu, ingin beli ini, beli itu, beli rumah, beli mobil, macam-macam keinginan dia. Dia tidak tahu ternyata namanya sudah dalam genggaman malaikat maut yang harus berangkat hari itu. Pagi hari masih senda gurau, sore hari sudah dalam kubur hadirin sekalian. Maka zikrul maut, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Ingat,
semua perkataan, semua tulisan, semua perbuatan kita akan dihisab. Harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Jangan tuh pikir enak sih menulis, berkata, mencaci maki orang sembarangan. Allah akan hisab nanti, Allah akan perlihatkan nanti siapa orang yang dapat hidayah asbab kita, siapa orang murtad gara-gara kita. Maka Nabi hadirin mulia datang kepada umat, balagha risalah, menyampaikan risalah, wa adal amanah, wa nasal ummah, menasihati umat, dan berjuang dengan perjuangan jihad fillah, haqqa jihad, dengan perjuangan yang sesungguhnya sampai beliau wafat. Nabi datang kepada umat dengan penuh kasih sayang, dengan hikmah. Hari ini orang fikir hikmah itu kelembutan, bukan. Saya dinasihati sama satu orang, berdakwahlah dengan lemah lembut seperti Rasulullah berdakwah. Memang benar Nabi berdakwah dengan lemah lembut hadirin mulia, tapi bukan hanya lemah lembut. Nabi yang tepatnya berdakwah dengan hikmah. Nabi tahu kapan harus lembut, Nabi tahu kapan harus tersenyum, Nabi tahu kapan harus diam, dan Nabi tahu kapan harus marah. Nabi kurang lebih 25 kali mengirimkan pasukan perang hadirin mulia. 150 jamaah dan 25 dengan pertempuran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perang. Jadi ketika agama dinistakan, Nabi marah. Tapi ketika beliau disakiti, Nabi tak pernah marah. Nabi diludahi orang Yahudi. Satu hari orang Yahudi tak meludahi dia, dia tanya, mana orang yang Yahudi bisa meludahi saya? Dia sakit ya Rasulullah. Dan beliaulah orang yang pertama yang menjaga orang itu sakit. Itulah akhlak Nabi, akhlakul azimah. Nabi suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sifat Nabi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nabi tidak marah. Ketika diri beliau disakiti, Nabi tak marah. Di Taif dilempar batu berngalir darah, Nabi tak mengadukan kesalahan orang Taif. Yang Nabi katakan, ya Allah, aku tak pandai berdakwah. Nabi justru mengadukan kelemahan diri beliau. Kalau belum mereka yang menerima Islam, mudah-mudahan anak keturunan mereka menerima Islam. Itulah akhlak Nabi. Tapi ketika satu orang wanita hadirin mulia, seorang sahabiah, dipermalukan oleh orang Yahudi, oleh Yahudi Bani Kainunah. Dia hendak membeli emas di satu toko orang Yahudi. Yahudi tadi mempermalukan dan menarik hijab dia, sehingga tersingkap betis dan terbuka wajah wanita tadi. Nabi marah. Nabi kirimkan ribuan pasukan untuk tumpas Bani Kainunah. Maka Buya Hamka rahmatullah alaihi katakan, kalau agamamu dinistakan dan kalian tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan, mati aja. Tahu agama dinistakan, ulama dicaci maki, dihina, antum lihat, kita marah karena Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, inilah agama yang sempurna. Nabi kita nabi yang terbaik, diberikan keturunan yang terbaik, muliakan keturunan Rasulullah SAW, jangan difitnah. Orang-orang ilmu, alim, hilang ilmunya, lupa ingatan dia, hilang kemudian dia. Tapi keturunan Nabi SAW ada darah mulia yang mengalir di tubuh mereka, harus kita muliakan, jangan pernah disakiti, muliakan mereka. Bahasa yang terbaik bahasanya Rasulullah SAW, kampung yang terbaik kampungnya Rasulullah SAW. Rindulah ke Madinah, di sana jasad Nabi terbaring hadirin sekalian. Maka saya doakan semoga hadirin mulia orang yang hadis ini berangkat berjumpa ziarah ke makam Nabi SAW wafatnya. Subhanallah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang singkat ini saya akan simpulkan sebuah perkara yang sangat sederhana. Orang kita harus jadi orang baik dalam pandang Allah. Orang baik dalam pandang Allah itu ciri-cirinya ada. Yang pertama, hatinya bersih. Tidak ada iri, hasad, dengki kepada orang lain. Penuh dengan tidak ada dendam di hatinya. Dendam itu sifat iblis. Jangan sampai dendam masih bercokol di hati lalu kita mati. Mati datangnya tiba-tiba. Maka setiap hari sebelum tidur berusaha berdoa, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang zalimiku. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menyakitiku. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosa mereka. Bersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, orang baik dalam pandang Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi SAW. Kita lihat dia, kita ingat Nabi. Lihat akhlak dia terbayang Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang baik dalam pandang salatnya khusyuk. Laki-laki tertib berjamaah 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Dia yakin fadilah yang Nabi janjikan. Ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Belum salat subuhnya, baru salat sunnah. Kenapa kita tak pernah menangis kehilangan 2 rakaat sebelum subuh? Kalau kehilangan tas, dompet beserta isinya kita menangis, kita bersedih. Tapi kehilangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak yakin dengan janji Nabi. Kehilangan dunia beserta isinya. Kemudian yang berikutnya, orang baik dalam pandang dia haus akan ilmu. Ilmu itu seperti air, kata Imam Syafi'i, semakin berisi, semakin dia hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Orang tinggi hati tak bertambah ilmu. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Semestinya seperti padi, semakin berisi semakin berunduk. Bukan sebagai sombong. Orang yang sombong asbab ilmunya, Allah akan kumpulkan mereka dengan iblis laknatullah alaihi di jahannam. Jangan hati-hati mentang-mentang untuk ikut kajian itu nanti kafirkan ustaz, ulama yang tidak sepaham yang nanti. Jangan pernah. Maka hadirin mulia, kata Buya Hamka lagi, saya mengutip. Saya sangat mengidolakan beliau, hadirin sekalian. Apa kata beliau? Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Hari ini nggak ada orang menerima perbedaan. Tak sanggup dia menerima perbedaan pendapat karena sedikitnya kitab yang dia baca, sedikitnya ulama yang dia kunjungi, sedikitnya majelis yang dia datangi. Maka lebih banyak guru lebih baik. Kita fanatik itu boleh tiga saja, Pak. Allah, Rasulullah dan sahabat. Saya itu nggak boleh fanatik. Oh, saya Muhammadiyah, saya nggak baca kunut. Imamnya NU. Kalau imam baca kunut, kata guru saya ingat, nak, angkat tanganmu, nak. Aminkan. Meskipun kau jadi imam, kau tak baca kunut. Tapi kalau ada imam baca kunut, kau angkat tanganmu. Ini akhlak. Tidak ada Islam tanpa akhlak. Tidak ada ilmu tanpa akhlak. Tidak ada amal tanpa akhlak. Tidak ada iman tanpa akhlak. Akhlak itu di atas segala-galanya. Hari ini krisis akhlak. Orang kehilangan akhlak. Tidak bisa lagi memuliakan orang tua, memuliakan ulama. Tak mampu lagi melihat perbedaan-perbedaan. Hadirin mulia, kita mesti bersatu dalam ukhuwah. Bersatu dalam kalimah la ilaha illallah. Inilah akhlak. Apa akhlak yang baik? Tawadhu. Orang baik itu tawadhu. Di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan siapa orang tawadhu. Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap seluruh orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Itu orang tawadhu. Dan orang tua ini, ayah saya ini semua ini, paman saya ini lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka ini lebih duluan beramal saleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kemudian anak-anak muda katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Lihat orang kaya, katakan orang kaya itu lebih baik dari saya. Masjid dia bangun, pesantren dia bantu, tiap tahun berangkat dia orang haji umroh, zakatnya dia 10 miliar. Orang kaya itu pasti pahalanya lebih banyak daripada pahala saya. Tapi ketika melihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab bapak itu di akhirat. Pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Begitu yang Nabi ajarkan. Katakan setiap hari ke hati kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Lihat kebaikan Allah bagi kita dua mata. Mata kanan selalu melihat kebaikan orang lain, mata kiri selalu melihat keburukan diri sendiri. Ingat, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Orang yang suka melihat kebaikan orang lain, maka Allah akan pindahkan kebaikan orang itu kepada dia. Tapi orang yang tajasus, yang suka mencari keburukan orang lain, memata-matai orang, maka nanti tanpa sadar Allah akan pindahkan keburukan orang itu kepada dia. Lalu tasihh niyah, luruskan niat. Seberapa banyak pun amal kita, kalau bukan ikhlas karena Allah, nothing, sampah, tak ada nilainya sedikit pun. Dan yang terakhir, hadirin mulia, yakinlah dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Berapa banyak kita mendengar kabar orang yang ingin menikah, dia mati sebelum ijab kabul. Ada orang yang ingin beli mobil, mati sebelum punya mobil. Pasti yang mati lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Maka hadirin mulia, banyak-banyak zikrul maut. Jangan-jangan hari ini hari terakhir kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ad-dinu yusrun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di khutbah yang kedua ini saya akan menjelaskan sedikit terjemahan daripada hadis panjang yang saya baca di khutbah pertama tadi. Ada kabar gembira buat kita umat Rasulullah. Apa kata Nabi dalam satu hadis kursi? Dirawikan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Abul Qasim, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim pernah bersabda, Inna Allah qala, semuanya Allah pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, Ya Isa, wa Isa, setelah engkau nanti ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah, aku akan bangkitkan ba'ith satu umat buat kerja dakwah. Ciri-ciri mereka mendapatkan perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum yaqrahuna tasabu wasabaru, kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar, ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma, tapi mereka tak punya kelembutan, mereka tak punya ilmu. Mereka ini tak banyak ilmunya dan suka kasar, marah-marah. Heran Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, kaifa yakunu hadzal wala hilma wala ilma? Bagaimana mungkin orang seperti itu berdakwah, tak ada kelembutan, tak ada ilmu? Maka Allah jawab, kalau mereka mau buat kerja dakwah, u'tihim min hilmi wa ilmi, aku yang akan memberi mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung daripada ilmu. Jadi hadir mulia, balighani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita asbab hidayah dan diantar kita ke ujung-ujung dunia. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رب ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, beri kami kekuatan ya Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Beri kami kekuatan untuk salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan ya Allah. Ya Allah, tambahkan ilmu yang bermanfaat di hati kami, ilmu yang menyebabkan kami semakin hari semakin cinta kepada orang yang mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kami lisan kami itu senantiasa berzikir, memuja nama-Mu ya Allah. Ya Allah, hiasilah akhlak kami dengan akhlaknya para nabi, para rasul, para sahabat dan sahabiah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha melihat. Bila ada yang sakit, angkat penyakit kami. Bila ada yang sempit, lapangkan kehidupan kami ya Allah. Bila ada yang berhutang, lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Bila ada yang belum berangkat ke haji, umrah dan sebagainya, berangkatkan kami semua sebelum kami mati ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salehah, alim alimah, dai daiyah dan hafiz dan hafizah ya Allah. Ya Allah, hantar kami pemimpin yang sayang kepada umat ya Allah, pemimpin yang mencintai agama ya Allah, memperjuangkan agama, menegakkan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, Engkau tahu ya Allah siapa yang memusuhi agama-Mu ya Allah. Beri mereka hidayah lah, kalau tidak hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang curang ya Allah, nanti siapapun mereka yang hendak menipu umat yang curang ya Allah, binasakan mereka, laknat mereka sehabis-habisnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.